Semangat kakak. Ya, sebuah jargon yang pernah viral, saudara. Sebuah kalimat yang singkat tapi menyentil gitu ya. Seolah hendak memberikan motivasi nih bagi banyak orang bagaimana tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Terutama kita yang sudah mulai putus asa akan peliknya masalah-masalah yang kita hadapi, beratnya tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah yang tidak kunjung usai. Mungkin orang-orang yang mulai lelah karena harus berdampingan dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang susah untuk diajak bekerja sama, susah untuk diajak mengerti sebuah keadaan, susah untuk berembuk dan sebagainya. Dan juga mungkin orang-orang yang terlalu sering mengalami kegagalan sehingga rasanya enggan untuk berusaha lagi, takut kalau kegagalan itu akan terus datang di dalam kehidupannya. Maka ucapan semangat kakak itu ingin memberikan kepada kita sebuah motivasi supaya kita terus punya daya juang di dalam menghadapi hidup ini. Nah, saudara, lantas bagaimana supaya kita ini tetap bisa memiliki semangat yang berkobar-kobar di dalam menjalani kehidupan kita? Di dalam firman Tuhan ada sebuah petunjuk, saudara, yang mengatakan demikian di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kuncinya, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudaraku, bagaimana supaya roh kita ini tetap menyala? Kalau kita punya peralatan-peralatan elektronik, bagaimana supaya alat-alat elektronik itu tetap bisa berfungsi? Tentu kalau dia menancap pada sumber daya listrik. Tanpa itu, saudara, kalau TV misalnya ya, kabel TV dicopot, maka TV itu tidak akan bisa menyala. Tetapi selama kabel itu menancap kepada sumber daya listrik, maka TV itu bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Demikian juga sebuah kendaraan. Bagaimana supaya kendaraan bisa tetap dijalankan kalau ada bahan bakar yang cukup ada di dalamnya. Tanpa itu, kendaraan mewah dengan harga selangit, dengan bodi yang sangat keren, tetap tidak akan bisa berfungsi sebagai kendaraan kalau tidak ada bahan bakar di dalamnya. Oleh karena itu, saudara, supaya kita tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan, kita perlu punya roh yang menyala-nyala. Nah, bagaimana supaya roh kita ini tetap menyala? Kalau tertanam, tertempel, melekat kepada sang sumber kehidupan, kepada sang sumber kuasa, kepada sumber daya yang abadi, yang tidak akan pernah kehabisan energi untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dialah Allah Roh Kudus yang selalu siap untuk hadir, mengecharge roh kita ini supaya kita tetap terisi dayanya dan bisa tetap menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Nah, saudara, roh yang menyala-nyala ini tidak hanya membuat kita bisa tetap menjalani kehidupan, tetap punya semangat bahwa oke, saya akan terus melanjutkan hidup walaupun masalah itu begitu beratnya. Tetapi roh yang menyala-nyala ini juga memampukan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Untuk tetap produktif menjalankan panggilan hidup kita di dunia ini. Melakukan karya-karya yang baik seturut dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudara, dengan roh yang tetap menyala, kita akan tetap mampu mempersaksikan kasih Kristus. Kita tetap mampu untuk produktif melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus. Melalui penghiburan yang kita sampaikan, melalui nasihat-nasihat positif yang kita bagikan, melalui bantuan-bantuan yang kita sampaikan, juga melalui kesaksian akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sebarluaskan kepada banyak orang. Dan ada banyak karya lain yang bisa kita lakukan, termasuk produktif di dalam berdoa. Ketika kita merasa badan saya sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa lagi, kondisi keuangan saya sudah tidak mampu lagi membuat saya berbagi dengan orang lain, doa tetap menjadi modal yang luar biasa untuk kita bagikan kepada banyak orang. Selama kita masih ada nafas, disitulah kita masih tetap bisa berdoa. Maka selama masih ada kesempatan, itu artinya bagi kita bekerja memberi buah. Termasuk buah di dalam doa. Doakan sebanyak mungkin orang. Kalau dulu kita sangat sibuk dengan urusan macam-macam, pekerjaan, rumah tangga kita, dan seterusnya. Sekarang kita tidak lagi bisa kemana-mana, tubuh kita sudah begitu letihnya. Inilah kesempatan kita punya banyak waktu untuk mendoakan sebanyak mungkin pokok doa
untuk sesama kita, untuk negara kita, untuk alam lingkungan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk gereja kita, dan untuk banyak lagi kalangan. Produktiflah di dalam berdoa. Saudaraku yang terkasih, selama hari masih siang, itu artinya bagi kita bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan, produktif menghasilkan banyak karya. Akan datang malam, di mana kita tidak lagi dapat bekerja, dan itulah saatnya kita beristirahat total. Selamat untuk terus berkarya, selamat untuk terus melayani Tuhan, dan menghadirkan berkat bagi sesama. Semangka, semangat kakak, Tuhan memberkati.